Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Zahira Safa dengan NIM 124705001. Di sini saya akan menyampaikan review dari buku Sirah Nabawiyah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri merupakan salah satu karya terbesar dalam sejarah biografi Nabi Muhammad SAW. Buku ini bukan sekedar rangkuman peristiwa, tetapi sebuah perjalanan sejarah yang diceritakan dengan begitu rapi, mendalam, dan juga menyentuh. Penulis memulai bukunya dengan menggambarkan kondisi dunia sebelum kelahiran Rasulullah. Penjelasan ini penting karena memberi latar belakang betapa gelapnya peradaban manusia kala itu. Di Jazirah Arab, kehidupan diwarnai pertikaian suku, balas dendam turun-temurun, serta tradisi jahiliyah yang kelam. Mereka menyembah ratusan berhala, mengubur bayi perempuan hidup-hidup, dan memandang perempuan sebagai barang warisan. Minuman keras, perjudian, dan perbudakan pun merajalela. Sementara itu, agama-agama besar seperti Yahudi dan Nasrani pun telah jauh menyimpang dari ajaran awal. Kitab suci ditafsirkan untuk kepentingan kelompok tertentu dan ajaran tauhid sudah tidak murni lagi. Umat manusia berjalan tanpa cahaya, tanpa arah, sehingga ketika Nabi lahir, beliau hadir bukan sekedar sebagai pemimpin Arab, tetapi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Penulis lalu memasuki kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada tahun gajah, tahun saat Allah menghancurkan pasukan Abraha dengan burung ababil. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah telah mempersiapkan panggung sejarah untuk turunnya seorang pembawa risalah terakhir. Nabi dilahirkan sebagai yatim karena ayahnya Abdullah wafat ketika beliau masih dalam kandungan. Sejak kecil, Nabi dibesarkan dalam keadaan sederhana. Beliau diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah di pedalaman, sebuah tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, sehingga beliau tumbuh dalam lingkungan bahasa Arab yang murni dan udara yang bersih. Penulis menggambarkan masa kecil Nabi sebagai masa yang penuh keberkahan. Keberkahan itu bahkan terlihat sejak Halimah pertama kali membawa beliau pulang, ternak mereka menjadi lebih subur dan keluarga Halimah merasakan ketenangan yang belum pernah mereka dapatkan. Ketika kembali ke Mekah, Nabi hidup bersama ibunya yaitu Aminah. Namun di usia 6 tahun, ibunya wafat. Tidak lama kemudian, beliau juga kehilangan kakeknya Abdul Muthalib. Penulis menjelaskan betapa berat hidup yang dilalui Nabi sejak kecil, yaitu yatim, kehilangan, kesendirian. Tetapi semua itu menjadi cara Allah mempersiapkan seorang pemimpin yang hatinya kuat dan bergantung hanya kepada Allah. Lalu Nabi menghabiskan masa remajanya sebagai pengembala kambing. Kemudian ketika menginjak dewasa, beliau mulai berdagang. Penulis menggambarkan sisi Nabi sebagai pedagang yang jujur, amanah, bersih dari penipuan, dan berakhlak mulia. Karena kejujurannya, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Gelar ini bukan diberikan dalam sehari, tetapi hasil konsistensi beliau sejak muda. Penulis juga menyinggung episode penting dalam kehidupan Nabi, yaitu pernikahan dengan Khadijah binti Khuwailid. Khadijah menyadari bahwa Muhammad berbeda, hatinya bersih, lisannya jujur, dan perilakunya penuh keteduhan. Pernikahan ini menjadi salah satu fase terindah karena Khadijah menjadi pendukung terbesar Nabi hingga akhir hayatnya. Buku ini kemudian memasuki babak yang paling krusial dalam sejarah manusia, yaitu turunnya wahyu pertama. Penulis menggambarkan suasana Nabi menyendiri di Gua Hira, merenungkan kondisi kaumnya. Beliau tidak tahu apa yang menuntutnya ke sana, tetapi Allah sedang menyiapkan hati beliau untuk menerima risalah besar. Ketika malaikat Jibril datang membawa wahyu, yaitu Iqra, Nabi gemetar ketakutan. Penulis menggambarkan dengan sangat hidup bagaimana Nabi pulang dalam keadaan menggigil lalu berkata, Selimuti aku. Khadijah tidak hanya menenangkan secara emosional, tetapi juga membimbing Nabi untuk menerima bahwa beliau dipilih Allah. Setelah itu, dakwah dimulai secara sembunyi-sembunyi. Penulis menjelaskan bagaimana sahabat pertama masuk Islam dengan keyakinan penuh, yaitu Abu Bakar, Ali, Zaid, dan beberapa lainnya. Lalu dakwah dilakukan secara terbuka, dan disinilah penolakan mulai memuncak. Penulis menggambarkan penderitaan kaum muslimin dengan detail yang menggetarkan. Bilal diseret di padang pasir, keluarga Yasir disiksa hingga mati, dan Nabi dilempari kotoran. Lalu masa-masa pahit dan tahun kesedihan. Tekanan Quraisy semakin berat, hingga kaum muslimin harus hijrah ke Habasyah. Penulis menjelaskan peran Raja Najasyi yang adil, yang menjadi salah satu pemimpinan muslim pertama yang membela Islam. Penulis selalu menggambarkan betapa menyakitkannya masa pemboikotan Bani Hashim yang berlangsung selama 3 tahun. Kaum muslimin terisolasi, kelaparan, dan hanya bertahan dengan keimanan.
Puncak kesedihan terjadi ketika Khadijah dan Abu Thalib, dua pendukung terbesar Nabi, wafat di tahun yang sama. Penulis menyebutnya sebagai Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Kita merasakan betapa Nabi kehilangan bukan hanya istri dan paman, tetapi juga dua tiang kekuatan emosional dalam hidupnya. Selanjutnya ada Thaif, yaitu pelajaran kesabaran dan keikhlasan. Episode Thaif adalah salah satu bagian paling menyentuh dalam buku ini. Nabi pergi ke Thaif mencari dukungan, tetapi justru dihina, ditolak, dan dilempari batu hingga kaki beliau berdarah. Namun daripada membalas, Nabi justru berdoa agar Allah memberi hidayah kepada generasi mereka. Syekh Al-Mubarakfuri menyajikan bagian ini dengan bahasa yang sangat indah, membuat membaca merasakan kesabaran yang tidak tertandingi. Selanjutnya, hijrah dan membangun masyarakat Madinah. Setelah melalui berbagai ujian, Allah membuka pintu hijrah. Penulis menggambarkan perjalanan hijrah dengan sangat dramatik, yaitu kejar-kejaran, persembunyian di Gua Thur, dan perlindungan Allah yang luar biasa. Ketika Nabi tiba di Madinah, suasana berubah. Nabi menjadi pemimpin politik dan spiritual yang menyatukan kaum muhajirin dan ansor. Penulis memaparkan bagaimana Nabi membangun fondasi masyarakat, masjid sebagai pusat kehidupan, piagam Madinah sebagai konstitusi pertama, dan persaudaraan yang tak mengenal kasta maupun suku. Buku ini kemudian memaparkan rangkaian peperangan, tetapi bukan dengan nada glorifikasi, melainkan dengan penjelasan humanis dan strategis. Yang pertama itu ada Perang Badar. Penulis menjelaskan bagaimana 300 pasukan kecil mengalahkan pasukan Quraisy yang besar. Lalu ada Perang Uhud. Perang yang mengajarkan kedisiplinan, kemenangan berubah menjadi kekalahan karena sebagian memanah meninggalkan pos. Lalu ada Perang Khandaq, yaitu perang akal. Nabi menggali parit atas saran Salman Al-Farisi. Lalu ada Hudaybiyah, tampak merugikan tetapi menjadi gerbang kemenangan besar. Lalu ada penaklukan Mekah. Penulis menggambarkan bagaimana Nabi masuk tanpa dendam, mengampuni musuh-musuhnya, dan membersihkan Ka'bah dari berhala. Setiap peristiwa dituturkan dengan sangat rinci tetapi tidak melelahkan. Syekh Al-Mubarakfuri mampu membuat pembaca melihat hikmah dari setiap peperangan. Lalu bagian paling haru adalah Haji Wada. Penulis menggambarkan bagaimana Nabi menyampaikan khutbah perpisahannya yang syarat pesan kemanusiaan, yaitu persaudaraan, kesetaraan, larangan menumpahkan darah, serta pentingnya menjaga amanah. Beberapa bulan setelah itu, Nabi sakit. Penulis menggambarkan bagaimana sahabat kebingungan, bagaimana Aisyah merawat beliau, dan bagaimana Nabi berkata, "Aku memilih Ar-Rafiq Al-A'la." Momen wafatnya Nabi ditulis dengan sangat lembut, membuat pembaca merasakan kehilangan mendalam seolah berada di samping para sahabat ketika itu. Jadi kesan umum terhadap buku ini itu adalah, jadi buku ini bukan hanya catatan sejarah tetapi perjalanan spiritual yang mengajak pembaca mengenali Nabi bukan hanya sebagai pembawa risalah tetapi sebagai manusia yang penuh cinta, sabar, pemaaf, pemimpin yang bijaksana, suami yang lembut, sahabat yang jujur, dan hamba Allah yang paling taat. Penulis berhasil menyajikan narasi panjang tanpa kehilangan alur. Gaya bahasanya jelas, rapi, dan penuh penghormatan. Buku ini membuat pembaca bukan hanya memahami Nabi, tetapi mencintai beliau. Jika ada satu hal yang paling kuat dari buku ini, itu adalah pesan bahwa Islam tidak lahir dari kemenangan perang, tetapi dari kejujuran, keteguhan hati, akhlak mulia, dan cinta Nabi kepada umat manusia. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.